Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami di sini akan mempresentasikan UMKM yakni Rindoshop. Next. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadila Maresa Ekasari dan rekan saya Ahmad Rafi Husni, Herardi Musa, Lailatus Syarifa, Rosa Puswiya Putri, dan Nisa Ulkafnia. Next. Di sini kita akan membahas yang pertama ada dokumentasi, yang kedua latar belakang, yang ketiga client problem and shortcomings, yang keempat user need statement, 5 flowchart, 6 permasalahan pada flowchart, 7 fungsional dan non fungsional. Next. Selanjutnya ada dokumentasi pada saat kami melakukan kunjungan ke toko Rindoshop. Next. Baik, yang selanjutnya ada latar belakang. Jadi di Rindoshop tersebut berawal dari menjual barang melalui reseller, kemudian sampai saat ini sudah menjadi dropshipper dengan menjual barang-barang perabotan rumah tangga dengan harga yang murah di Kota Gresik. Rindoshop juga memiliki sekitar 7 pegawai dan omset Rindoshop juga mencapai 30 juta per bulan. Next. Lalu yang selanjutnya ada client problem and shortcoming, yaitu setelah kami melakukan pengamatan terhadap klien kita di Rindoshop, mereka memiliki permasalahan pada penjualan, yaitu masih manual, memakai nota rangkap, dan belum adanya alat seperti kasir. Nah, dan juga barang yang mereka jual juga belum ada barcode dan hanya berbentuk dengan tulisan tangan atau yang ditempel pada barang sehingga masalah laporan keuangan jadi berantakan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Statement. User. Kasir Rindoshop, akuntan Rindoshop. Needs. Membutuhkan laporan keuangan yang lebih efektif dan juga efisien. Untuk insight, melakukan perubahan sistem manual ke sistem teknologi untuk memuat data jenis yang dikelola. Flowchart penjual sebagai pembeli membeli barang ke supplier. Seperti yang di tabel, menjual sebagai pembeli, memulai. Yang pertama, yang kedua menuliskan daftar persediaan barang yang akan dibeli, menanyakan harga barang, selanjutnya akan memberikan daftar harga jual barang, melakukan pemesanan barang, melakukan pembeli, memberikan nota pembelian, menerima nota dan menunggu pesanan barang dikirim di toko, memproses penanganan dan segera mengirim barang ke toko pembeli, mencatat pemasukan pembelian stok barang harus selesai, dan yang terakhir supplier mencatat pengeluaran penjualan stok barang harus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini ada flowchart antara penjual dan konsumen reseller.
Yang pertama ada customer atau reseller memulai, kedua memilih barang, menyerahkan barang ke kasir, lalu dari kasir menerima barang, kembali ke customer melakukan pembayaran secara tunai, kembali ke kasir membuat nota barang, kembali ke customer atau reseller menerima nota pembelian lalu selesai. Customer atau reseller menuju ke akuntansi, mencatat pengeluaran penjualan dan meneliti bukti transaksi nota pembelian. Selanjutnya ada membuat laporan keuangan dan pertanggungjawaban. Lalu mengirimkan laporan keuangan kepada owner toko lalu selesai. Next. Sini ada proses permasalahan dan harapan lalu solusi yang ditawarkan. Yang pertama ada mencatat pemasukan pembelian dengan masalah terkendala pencatatan barang keluar masuk. Lalu harapan klien berharap dengan adanya solusi yang ditawarkan bisa membantu dan mempermudah mereka dalam proses bisnisnya. Lalu di sini ada solusi yang ditawarkan menggunakan sistem terkait pencatatan keluar masuknya barang. Yang kedua ada memilih barang. Masalahnya kasir lupa terkait harga barang di toko. Harapan klien mengharapkan untuk kedepannya menggunakan komputer sebagai input barang terkait harga barang. Solusi yang ditawarkan ada sebaiknya karyawan kasir mencatat harga barang baik sistem maupun manual agar suatu saat jika konsumen menanyakan harga barang, karyawan kasir dapat menjawab pertanyaan konsumen. Yang ketiga ada memilih barang. Dengan masalah barang di toko yang berserakan, harapan klien berharap karyawan sigap terhadap hal-hal kecil terkait yang ada toko. Terus ada solusi yang ditawarkan, melakukan pengecekan di beberapa rak barang mungkin bisa setiap 1 jam sekali agar konsumen tidak mengalami kebingungan dan tidak memberikan penilaian buruk terhadap toko. Yang terakhir ada memilih barang. Dengan masalah bandrol atau label harga yang hilang, harapan karyawan selalu melakukan pengecekan pada label harga barang yang ditempelkan pada rak barang. Untuk solusi yang ditawarkan ada melakukan pengecekan label harga setiap bulan atau bisa kurang dari 1 bulan. Next. Baik, terima kasih. Untuk yang selanjutnya yakni nomor proses dari 3. Nah, ini sedikit menjelaskan terkait warna dari nomor proses. Ya. Warna orange muda tadi itu adalah flowchart dari penjual sebagai pembeli membeli barang kepada supplier. Sedangkan warna hijau yakni konsumen membeli barang kepada toko, seperti itu. Nah, untuk nomor 3 ini, nama prosesnya adalah menyerahkan barang di kasir. Masalahnya adalah barcode pada barang belum ada. Nah, harapan dari klien sendiri, klien berharap dengan solusi yang ditawarkan bisa membantu dan mempermudah mereka dalam proses bisnisnya. Lalu solusi dari kelompok kami yang ditawarkan kepada klien adalah menggunakan sistem barcode harga di setiap barang untuk mempermudah kasir pada saat ada yang membeli. Jadi tidak usah melihat catatan buku ataupun lainnya. Lalu untuk yang selanjutnya pada nomor proses 5. Nama prosesnya yakni melakukan pembayaran secara tunai. Nah, permasalahannya adalah kasir hanya menerima pembayaran tunai. Harapan dari klien berharap untuk kedepannya mengikuti zaman yang semakin canggih menggunakan alat transaksi selain tunai. Solusi yang ditawarkan yakni bisa menggunakan alat transaksi menggunakan kartu debit atau transfer atau juga QRIS dan lain sebagainya. Lalu ada nomor proses nomor 6. Nama prosesnya membuat nota pembelian. Masalahnya pencatatan masih manual sehingga sering terjadi kesalahan. Harapan dari klien ini sendiri
Klien berharap untuk kedepannya bisa menggunakan Excel maupun sistem yang ada. Nah, solusi yang ditawarkan yakni menggunakan sistem terkait harga barang sehingga kasir dapat mempermudah saat melayani konsumen. Lalu yang terakhir ada nomor 7. Nama proses menerima nota pembelian. Masalahnya, barang mengalami kerusakan pada saat di toko. Harapan dari klien berharap agar karyawan menukarkan barang klien berharap agar konsumen jika menukarkan barang dengan adanya syarat dari karyawan, yakni konsumen harus membawa nota dan untuk menukarkan pembelian barang tersebut. Lalu solusi yang ditawarkan adanya perjanjian pada saat pembelian. Misalnya, jika barang rusak di rumah 3 hari, nah 3 hari itu sebagai pengembalian dan harus menyertakan nota pembelian. Jika hal tersebut tidak dilakukan, maka barang tidak dapat ditukarkan. Next. Nah, untuk yang selanjutnya yakni pada nomor proses 9. Nama prosesnya mencatat pengeluaran penjualan dan meneliti bukti transaksi nota pembelian. Masalahnya, rekap data masih manual menggunakan buku sebagai pembukuan jurnal. Harapan dari klien sendiri, klien berharap untuk kedepannya bisa menggunakan sistem yang terkait perekapan barang. Solusi yang ditawarkan bisa menggunakan sistem perekapan stok barang keluar dan masuk. Begitupun sama dengan proses yang nomor 9 juga, tentang masalahnya pencarian barang di toko tidak ada karena list barang pencatatan terkadang tidak sesuai. Nah, ini juga kita menawarkan hal yang sama, yakni dengan menggunakan sistem barang, perekapan stok barang keluar dan masuk. Lalu yang terakhir ada pada nomor proses 10. Nama prosesnya membuat laporan keuangan dan pertanggungjawaban. Masalahnya, saat pelaporan hasil tidak balance. Harapan klien berharap menggunakan sistem komputer maupun sistem komputer yang terkait dengan pembukuan. Solusi yang ditawarkan menggunakan Excel maupun sistem yang berkaitan dengan pencatatan keuangan agar mempermudah dalam pencatatan keuangan dan agar tidak terjadi kesalahan ataupun penulisan yang terlewat. Bisa di next. Untuk slide selanjutnya yaitu non-fungsional. Bisa dijelaskan oleh rilis yang tadi. Ada 2 non-fungsional. Yang pertama yaitu bisa di-return barang apabila terjadi kerusakan. Jadi apabila customer udah sampai di rumah mengalami barang kerusakan, itu bisa dikembalikan ke toko dan menyertakan bukti nota. Yang kedua yaitu adanya garansi barang yang telah disepakati sebelumnya. Jadi antara penjual dan pembeli itu ada kesepakatan bersama untuk menentukan berapa bulan atau berapa tahun garansi barang tersebut. Selanjutnya yaitu fungsional. Yang pertama, customer dapat men-scan harga barang melalui komputer yang sudah disediakan. Yang kedua, bisa melihat harga barang yang lainnya. Yang ketiga, dapat melakukan pembayaran selain non-tunai. Yang keempat, adanya sistem antar barang melalui kurir. Dan yang terakhir, membuat sistem stok barang di toko melalui komputer yang bisa dilihat oleh customer maupun karyawan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.